pagi Mama, Papa, Bapak Ibu Guru. Kita berkumpul kembali dalam ibadah virtual hari ini. Tetap semangat ya anak-anak, tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Bisa kan? Semuanya tetap bersama. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa, atas segala berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami sepanjang kehidupan kami hingga sampai saat ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan baik jasmani maupun rohani kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau berikan kami nafas kehidupan. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Bapa, terima kasih Engkau telah kumpulkan anak-anak kami beserta orang tua murid yang ada di rumah dan Bapak Ibu Guru untuk beribadah. Meskipun kami melaksanakan secara virtual ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa hadir dimanapun kami berada. Bapak, sebentar anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan rencana dan kehendak. Bapak, kami serahkan seluruh ibadah dari awal hingga selesainya nanti hanya ke dalam tangan kasih. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku semua. Sukacita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan lewat puji-pujian lagu. Nah, saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita membaca, merenungi kebenaran firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita mohon berkat pertolongan Tuhan agar firman Tuhan yang kita baca dapat kita mengerti. Karena itu mari kita bersama-sama kita awali dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kami panjatkan padamu Bapa pada pagi hari yang indah ini. Engkau memberikan kami kembali waktu yang indah untuk membaca, untuk merenungi firman Tuhan. Biarlah ketika kami boleh membacanya, kami diberikan pengertian, kami diberikan hikmat-Mu. Roh Kudus-Mu membukakan hati dan pikiran kami untuk kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama-sama. Bapa di surga, berkati buat hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikannya. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Anak-anak, untuk renungan kita hari ini berjudul Para Nabi dan Pengajar di dalam Jemaat. Untuk mengawali renungannya, Bapak akan menceritakan sebuah ilustrasi singkat. Kiki dan Didi hendak pergi ke gereja. Tetapi di tengah jalan, Kiki dan Didi bertemu dengan Kak Kidi. Nah, ternyata Kak Kidi ini sedang berjalan bersama seorang ibu. Lalu, ketika Kak Kidi mendekat dengan Kiki dan Didi, Kak Kidi langsung memperkenalkan ibu tersebut. Kiki, Didi, perkenalkan, ini Ibu Lina. Nah, siapakah Ibu Lina itu? Lalu Kak Kidi memperkenalkan bahwa Ibu Lina itu adalah seorang pengajar. Nah, Ibu Lina ini akan mengajar latihan paduan suara di gereja. Wah, ternyata Kiki dan Didi sangat senang sekali bisa berkenalan dengan Ibu Lina. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja memang banyak orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, ada pendeta jemaat, ada majelis jemaat, ada guru-guru pengajar, khususnya guru-guru sekolah minggu, dan juga ada pelayan-pelayan lain yang dipakai Tuhan untuk melayani di gereja. Ada petugas yang melayani membersihkan ruang gereja dan juga petugas-petugas lainnya. Ya, betul. Anak-anak, ternyata kehidupan di dalam jemaat atau di dalam gereja memang dipilih oleh Tuhan untuk melayani di dalam jemaat. Sekarang mari kita akan melihat kehidupan jemaat Kristen di dalam Kisah Para Rasul. Nah, untuk firman Tuhan hari ini kita akan membacanya dari Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Bapak akan membacakannya untuk kita semua. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Barnabas dan Saulus diutus. Tapi kita akan baca dari pasal 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut
Niger, dan Lukius seorang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, anak-anak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat dalam kehidupannya memang terdapat berbagai pelayan. Di Antioquia ada pelayan yang disebut nabi, ada juga pengajar. Nabi adalah orang yang diutus Tuhan untuk menyuarakan Tuhan dan kebenarannya secara langsung. Atau nabi ini adalah orang yang dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Sedangkan pengajar adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan dan penerapannya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, jemaat Antioquia memang ada pelayan nabi, ada pelayan pengajar. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita pada zaman sekarang? Saat ini pun ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam kehidupan kita di dalam gereja atau di dalam jemaat. Pasti anak-anak pun juga merasakannya ya, bagaimana kehidupan kita di dalam jemaat sebagai keluarga kerajaan Allah. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memang ketika kita membicarakan tentang pelayanan, tentu tidak semua orang dapat melakukan satu hal. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan berbagai hal sesuai dengan kemampuannya, ya, sebagai guru atau juga sebagai pelayan-pelayan lainnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tentu kalian pun sudah melihat nih, apa kemampuan, apa bakat yang kalian miliki pada saat ini. Mungkin kalian ada yang pandai menyanyi, atau pandai melukis, atau juga pandai menari, atau juga di bidang yang lainnya, olahraga. Nah, tentu bakat atau kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita tersebut harus kita pergunakan dengan baik. Artinya dapat kita kembangkan agar kemampuan tersebut dapat terpakai untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana? Kalian sudah ingat dengan kemampuan yang kalian miliki saat ini? Ya, Bapak melihat ya, kalian banyak yang pandai bernyanyi, banyak yang pandai melukis atau menggambar, atau juga dalam bidang yang lainnya, pandai dalam hal bahasa atau menulis. Nah, bagaimana? Kalian mau mengembangkan bakat-bakat kalian tersebut? Iya, pasti mau ya. Tuhan pasti senang. Dan Tuhan akan memakai kalian menurut kehendaknya. Ingat anak-anak, melayani Tuhan tidak harus kita berada di dalam gereja, tidak harus kita harus melayani di dalam jemaat, tetapi kita dapat melayani Tuhan dimanapun kita berada, sesuai dengan kemampuan kita, talenta kita, atau bakat yang kita miliki.
Ketika kita mau mengembangkannya, pasti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia. Tapi tentu pelayanan yang harus kita kerjakan, pelayanan yang harus kita lakukan harus dari hati yang tulus, ya, dari hati yang sukacita. Sebab apa? Percuma saja kalau kita melayani Tuhan, tetapi hati kita tidak tulus, hati kita tidak sukacita. Nah, Tuhan melihat hati, ya. Jadi ketika kita mau melayani, berikan hati kita yang bersungguh-sungguh mau melayani Dia, yang benar-benar, yang terbaik. Pasti Tuhan akan senang. Nah, anak-anak, bersedia melayani Tuhan? Marilah kita mau melayani Tuhan. Kita berikan kesempatan untuk kita mau melatihnya dari sekarang. Kemampuan-kemampuan kita, ya, bakat yang kita miliki, jangan kita pendam, jangan kita diamkan saja. Sebab kalau kemampuan atau bakat yang kita miliki kita diamkan saja, tidak kita latih, maka lama-lama, iya betul, bakatnya itu akan hilang, ya. Bakatnya itu nggak bisa dipakai. Nah, takut nggak kalau bakatnya hilang? Wah, jangan ya anak-anak ya. Karena apa? Karena bakat itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu harus kita hargai, harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, yaitu dengan cara mempergunakannya, melatihnya, mengembangkannya. Karena bakat itu diberikan Tuhan untuk memperlengkapi hidup kita, ya, supaya hidup kita lebih baik, hidup kita lebih berguna, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Bisa anak-anak? Kalian mau mengembangkannya? Kalian mau melatihnya? Pasti mau, ya. Nah, mulai hari ini mari kita lihat bakat apa saja. Jika kalian sudah ingat, kalian mulai kembangkan, kalian mulai latih. Dan ketika kalian sudah semakin bisa, semakin mampu, pasti Tuhan akan memakai kalian menurut kemampuan kalian. Tetapi tentu kemampuan itu harus, ya, kita pergunakan dengan sebaik mungkin dan kita lakukan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh sukacita. Yang pasti dengan ketulusan. Iya, betul sekali anak-anak. Baiklah anak-anak, Bapak tidak banyak, ya, yang akan Bapak sampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Tetapi kita bersyukur. Renungan kita berjudul para nabi dan para pengajar dalam jemaat. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Anak-anak juga pelayan Tuhan, ya, melayani Tuhan untuk dapat memuliakan Tuhan dimanapun kalian berada. Ketika hidup kalian dipergunakan dan menjadi berkat bagi orang lain, berarti kalian sudah menjadi pelayan Tuhan. Nah, puji Tuhan untuk renungan kita hari ini, untuk firman Tuhan kita hari ini. Baik, kini kita akan mengaminkannya. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati kami semua, memberkati anak-anak-Mu. Tuhan menolong mereka dapat mengembangkan talenta, bakat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapa di surga, biar Engkau berkati kehidupan kami semua. Ketika kami boleh Engkau pilih menjadi alat kebenaran-Mu, biarlah kami dapat dimampukan melaksanakan setiap tugas dan peran kami menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa buat anak-anak-Mu yang boleh bersungguh-sungguh di dalam ibadah pada hari ini. Engkau terus memberikan mereka semangat, kegembiraan sebagai anak Tuhan
di dalam mereka menyatakan ketaatan mereka kepada Tuhan. Terlebih di dalam belajar mereka, Tuhan memberkati agar keberhasilanlah yang Tuhan sediakan buat kehidupan mereka. Kau berkati Bapak dan Ibu guru di dalam setiap tugas dan pekerjaan. Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Agriana Lampung SPD, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah kami, Ibu Veronica Sumiati Esos. Tuhan juga terus berkati di dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Di dalam setiap program yang boleh dibuat, biarlah semuanya boleh terlaksana, mendatangkan keberhasilan. Setiap unit yang ada dalam Yayasan Papandestur juga Tuhan berkati. Badan pengurus Yayasan Papandestur juga senantiasa di dalam berkat Tuhan, di dalam setiap tugas dan pekerjaan yang boleh dilaksanakan. Berikan kemajuan, berikan keberhasilan ya Bapak buat Yayasan Papandestur. Orang tua murid di dalam mendukung putra-putri mereka di dalam usaha dan pekerjaan juga senantiasa di dalam berkat Tuhan. Kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia, kami boleh bersyukur keadaan yang semakin baik dari pandemi boleh kami alami. Dan kiranya kebaikan Tuhan boleh terus kami rasakan. Tuhan yang akan memulihkan keadaan kami semua. Dan kami boleh hidup di dalam sukacita berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, syafaat kami. Biarlah kami bawa semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Tuhan senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anak, tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita siapkan persembahan untuk Tuhan. Meskipun kita tidak di sekolah, tetap ada persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Suku Bangsa.